Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raisa Najwa Samto dan juga kedua rekan saya, yaitu Muhammad Hilman Zakian Yataki dan juga Naila Fadia Rahman, akan membahas hasil penelitian kami, yaitu membangun kota Bandung yang pedestrian friendly, evaluasi kepuasan warga terhadap infrastruktur pejalan kaki di daerah Selontongan. Sekarang saya akan memaparkan alasan mengapa kami memilih untuk membahas tentang pedestrian. Seperti yang kita ketahui, jika kota Bandung itu merupakan kota besar dan juga terkenal di Indonesia. Tetapi, selain hal tersebut, kota Bandung juga dihadapkan dengan tantangan, yaitu hal infrastruktur pejalan kaki yang masih belum mumpuni. Untuk penelitian kali ini, kami memilih Jalan Selontongan. Hal tersebut karena Jalan Selontongan berada di lingkungan pendidikan yang tentu terdapat banyak sekolah dan juga tempat bimbingan belajar, di mana hal tersebut akan berakibat pada meningkatnya pejalan kaki yang melewati jalan tersebut. Pedestrian juga menjadi elemen penting di sebuah kota karena dapat meningkatkan efektivitas dan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas. Jadi, evaluasi kepuasan warga terhadap infrastruktur pejalan kaki di Selontongan menjadi sebuah tolak ukur yang penting dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan investasi publik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam aksesibilitas dan kualitas ruang publik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat kealaman, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study. Menurut Dr. Haji Zuhri Abdul Somad tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada penduduk di daerah Jalan Selontongan. Data yang dikumpulkan meliputi data mengenai aspek keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna trotoar di Jalan Selontongan. Selain yang dipaparkan di atas, adapun data yang harus dilengkapi yaitu mengenai harapan dan saran bagaimana agar trotoar Jalan Selontongan menjadi lebih baik. Lanjut ke hasil pembahasan mengenai keamanan trotoar di Jalan Selontongan. Menurut pengguna, dilakukan melalui questionnaire form. Dari diagram di atas didapatkan hasil sebanyak 25% responden, yaitu sebanyak 4 responden merasa trotoar di Jalan Selontongan aman bagi pejalan kaki. Sebanyak 68% responden atau sebanyak 11 responden merasa trotoar di Jalan Selontongan tidak aman bagi pejalan kaki. Dan sebanyak 6,3% responden atau sebanyak 1 orang merasa beberapa trotoar di Jalan Selontongan aman, tetapi terdapat juga beberapa trotoar di Jalan Selontongan yang tidak aman. Selanjutnya, terkait dari diagram di atas, dapat dihasilkan sebanyak 31,3% responden atau sebanyak 5 responden merasa aman berjalan di trotoar Jalan Selontongan. Sebanyak 62,4 responden atau sebanyak 10 responden merasa tidak nyaman berjalan di trotoar di Jalan Selontongan. Dan sebanyak 6,3% responden atau sebanyak 1 responden merasa nyaman di beberapa trotoar yang ada seperti di trotoar daerah SMA N8 Bandung dan SMK N3 Bandung, tetapi tidak merasa nyaman berjalan di trotoar lainnya. Mengenai aksesibilitas, dari diagram yang kami dapatkan, hasil sebanyak 25% atau sebanyak 4 responden merasa bahwa aksesibilitas trotoar di Jalan Selontongan sudah baik. Sebanyak 68,7% responden atau sebanyak 11 responden merasa aksesibilitas trotoar di Jalan Selontongan tidak baik, dan sebanyak 6,3% responden atau sebanyak 1% merasa ada beberapa trotoar di Jalan Selontongan yang aksesibilitasnya sudah baik, tetapi ada juga trotoar yang aksesibilitasnya tidak baik. Mengenai kepuasan, didapatkan hasil sebanyak 25% responden atau sebanyak 4 responden merasa puas dengan trotoar di Jalan Selontongan, dan sebanyak 75% responden atau sebanyak 12 responden merasa tidak puas dengan trotoar di Jalan Selontongan. Saya bisa berikut datanya yang kami dapatkan. Dari pertanyaan pertama, salah satu pertanyaan yang kami lemparkan atau kami sampaikan di Gform kepada responden yang berada di Jalan Selontongan, yaitu apa yang Anda harapkan ke depannya jika
ada pembangunan perbaikan trotoar di Jalan Selontongan? Jawaban dari responden yaitu perbaiki pada jalan yang bolong, jalan yang bergelombang, yang membuat pejalan kaki tidak nyaman lebih diperbaiki lagi, sehingga pejalan kaki tidak sampai melewati jalan raya. Yang kedua, perbaiki jalan yang bolong, perbaiki jalan yang bergelombang, yang membuat pejalan kaki tidak nyaman dan memilih jalan kaki melewati jalan raya. Jawaban yang ketiga yaitu mengenai ada tong sampahnya, karena jalan-jalan di sekitar Selontongan tersebut kurangnya akses untuk menaruh sampah-sampah sehingga banyak sekali sampah yang berserakan. Mungkin itu yang menyebabkan responden menjawab terkait kepuasan-kepuasan hasil dari penelitian kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah kami lakukan adalah kami telah mengevaluasi kepuasan warga terhadap infrastruktur pejalan kaki di Jalan Selontongan, Bandung. Melalui evaluasi tersebut, ditemukan beberapa kekurangan dalam infrastruktur pejalan kaki yang mempengaruhi tingkat kepuasan warga. Oleh karena itu, upaya perbaikan seperti perluasan dan perbaikan trotoar, pembangunan penyeberangan pejalan kaki yang aman, serta pengembangan taman kota dan ruang terbuka hijau perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap infrastruktur pejalan kaki di Jalan Selontongan. Dengan demikian, Kota Bandung dapat menjadi kota yang lebih pedestrian friendly dan ramah bagi pengguna jalan kaki. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang membangun Kota Bandung yang pedestrian friendly, evaluasi kepuasan warga terhadap infrastruktur pejalan kaki di daerah Selontongan. Semoga video kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.